Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Atin selaku MC yang sudah memberikan saya kesempatan untuk tampil di sini. Saya sampaikan saya berada di sini bukan untuk menggurui teman-teman sekalian. Saya hanya ingin kita mengulas kembali tentang 7 Habits yang sudah kita pelajari beberapa bulan ini, untuk merefresh ingatan kita kembali mengenai 7 Habits. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui bahwa Stephen Covey ini ketika menyusun bukunya 7 Habits of Highly Effective People ini, beliau mempelajari ada dari berbagai literatur, membaca tentang buku leadership yang terbit selama 100 tahun terakhir. Jadi beliau sudah mempelajari semuanya. Beliau penasaran gitu, kenapa ada orang-orang yang tertentu yang lebih unggul daripada yang lainnya. Ternyata setelah dipelajari dari beberapa literatur itu, dapatlah dirangkum sebanyak 7 kebiasaan yang diterapkan oleh orang-orang yang efektif tersebut. Nah, itulah ditulis dalam buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey. Nah, kenapa Stephen Covey itu menggunakan bahasa 7 Habits, kenapa nggak 7 Skills atau yang lainnya? Karena beliau mengatakan habit itu atau kebiasaan itu sudah mencakup 3 urusan, 3 aspek. Jadi 3 aspek itu, yang pertama pengetahuan, yang kedua itu kemampuan, yang ketiga itu kemauan. Nah, untuk menjadi kebiasaan suatu perilaku itu harus ada 3 aspek tadi. Contohnya, jika kita ingin membiasakan sholat duha, kita harus memiliki pengetahuan bagaimana cara mengerjakannya, kapan waktu pelaksanaannya, dan juga kemampuan, apakah kita bisa melaksanakannya atau tidak. Ternyata kita bisa sholat. Kemudian yang terakhir kemauan. Nah, apakah kita mau melakukannya setiap hari? Karena yang namanya kebiasaan tidak bisa hanya sekali 2 kali, tapi juga terus berulang-ulang setiap harinya. Itulah yang namanya kebiasaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas satu habit yang merupakan habit favorit kami. Saya beserta rekan-rekan saya, terutama di TK, itu habit kelima. Mungkin teman-teman masih ingat habitnya, 7 habit. Yang pertama yaitu menjadi proaktif, yang kedua mulai dengan tujuan akhir, yang ketiga mendahulukan yang utama, yang keempat berpikir menang-menang, yang kelima berusahalah untuk mendengarkan, memahami terlebih dahulu baru dipahami, yang keenam bersinergi, dan yang terakhir mengasah gergaji. Nah, hari ini saya ingin mengulas sedikit tentang habit kelima, yaitu berusahalah untuk memahami terlebih dahulu sebelum dipahami. Nah, dalam keseharian kita pasti kita menemukan banyak perbedaan ketika berhadapan dengan orang-orang. Ada perbedaan pendapat, perbedaan visi, perbedaan pemikiran. Nah, bagaimana cara kita bisa tetap bekerja sama dengan mereka? Yaitu kita berusaha memahami tadi. Kata Stephen Covey, orang yang efektif itu akan selalu lebih mendahulukan memahami orang lain daripada dia ingin dipahami. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa memahami orang lain? Caranya yaitu dengan menjadi pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik itu tentu tidak mudah. Kita harus bersabar mendengarkan
dengan baik. Nah, ironisnya, kebanyakan dari kita mendengarkan bukan untuk memahami, tetapi mendengarkan untuk menjawab. Contohnya ketika ada rekan kerja kita mungkin curhat, atau teman yang lain, dia berkata, dia curhat, saya nggak betah kerja di perusahaan A misalnya begitu. Terus seseorang tersebut, teman tersebut yang mendengarkan, justru menghujaninya dengan nasihat seperti, kamu tuh nggak bersyukur, zaman sekarang susah dapat kerja, harusnya kamu bersyukur kerja di situ begitu. Nah, itu termasuk contoh yang mendengarkan untuk menjawab, bukan untuk memahami. Seharusnya dia memahami, dia coba di posisi orang tersebut, dia tanyakan apa alasannya, baru dia bisa memberikan solusi yang sesuai dengan apa yang orang tersebut rasakan. Posisi mereka tuh seperti apa begitu. Kalau hanya langsung menjawab itu tidak bisa memahami. Sama halnya dengan seorang dokter, jika kita datang berobat, kita sakit, sakit apa misalnya ditanya, saya batuk, udah ini obatnya langsung begitu. Bisa jadi mungkin batuknya nggak akan sembuh-sembuh karena kita nggak tahu batuk itu juga banyak jenisnya. Ternyata tahu-tahu si pasien mengalami batuk alergi gitu, nggak ditambahin obat alergi ya sampai kapanpun nggak akan sembuh begitu. Jadi makanya ditanyakan apa keluhannya, saya batuknya tuh setiap jam segini, kalau udara segini gitu. Nah, seperti itu baru kita bisa menyimpulkan keadaan orang tersebut. Saya juga pernah membaca suatu kutipan, izinkan saya membacanya. Adab mendengarkan orang lain dalam Islam. Nah, apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain, hendaknya engkau mau bersemangat mendengar melebihi semangat engkau berbicara. Belajarlah menjadi pendengar yang baik, sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Janganlah engkau memotong pembicaraan orang lain, meskipun kamu sudah tahu apa maksud dari pembicaraan orang tersebut. Nah, inilah bukti bahwa sebenarnya agama kita juga sudah menerapkan menjadi pendengar yang baik itu adalah salah satu akhlakul karimah, gitu, sebagai akhlak yang mulia yang seharusnya sudah kita terapkan setiap hari dalam kehidupan kita, menjadi pendengar yang baik, bukan hanya pembicara yang baik, tapi juga pendengar yang baik. Jadi belajarlah menjadi pendengar yang baik jika kamu ingin didengarkan dengan baik, sehingga terciptalah empati, saling memahami, kerjasama yang baik, baru kita bisa masuk ke habit 6 tadi, bersinergi. Karena tim yang hebat adalah tim yang saling memahami dan terhindar dari kesalahpahaman itu sendiri begitu. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.